Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horror story ya. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita Gulai Daging Ibu. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, share, subscribe, dan komen. Oke, tanpa lama-lama kita mulai. Rintik hujan masih terdengar satu-satu di atap rumah yang terbuat dari seng. Meski angin kencang sudah reda, begitupun hujan. Nek Tima nampak gelisah. Ia memaksa untuk membuka matanya yang berat karena sangat mengantuk. Wanita tua itu bangkit dari tidurnya seraya mengucuk berulang kali, memastikan mata rabunnya berfungsi sempurna. Nek Tima meraih kacamata di lemari samping tempat tidurnya. Sedikit merayap karena tubuhnya masih limbung, tapi kandung kemihnya terasa penuh dan tak mampu menahan sesak di bawah perutnya. Pandangan Nek Tima menyusur ke setiap sudut ruangan sepi yang ia hanya tinggal berdua dengan cucunya lelakinya mengelus dadanya iba. Ada kesedihan yang menyeruak begitu saja di dalam hatinya. Bulir bening tiba-tiba terbit di ujung matanya. Kangen, ia teramat kangen pada anak-anaknya yang jauh dari pandangan. Semua anak Nek Tima yang berjumlah 3 orang, semua berjenis kelamin perempuan. Namun tak satu pun yang mau tinggal bersama Nek Tima. Mereka lebih memilih tinggal bersama suami. Alhasil Nek Tima akhirnya ditemani salah satu cucunya yang pulang selalu lewat tengah malam. Ia lebih senang berkumpul bersama teman daripada menemani Nek Tima di rumah. Nek Tima terasa sangat kesepian. Itulah kenapa ia begitu kukuh untuk membuka toko dan berjualan. Ia ingin melepas sepi yang menyelimuti batinnya. Suaminya yang seharusnya menemani tinggal bersama mantu di rumah orang lain. Jadilah Nek Tima seorang diri bila tak ada cucu di samping. Srek, srek. Bunyi langkah kaki yang diseret membuat Nek Tima tersadar dari lamunannya. Bukannya pergi ke kamar mandi, ia malah memilih mengintip di celah papan penutup warung. Mata tua di balik kacamata itu membulat sempurna melihat sosok yang tak lain adalah tetangganya sendiri, melangkah sangat santai di tengah keremangan malam. Bendar lampu jalan memantulkan benda tajam yang ikut bergoyang seiring tangan Parni yang terayun ke depan dan ke belakang. Denyut jadinya semakin berdetak kencang. Tanpa sadar, air keluar dari daerah wanitanya, deras dan mengendangi lantai. Langkah Parni terhenti, seolah ia sadar ada sepasang mata yang mengutip dan memperhatikan dirinya saat ini. Ia menoleh ke arah warung dan tersenyum sinis. Salah satu sudut bibirnya terangkat dan menunjukkan barisan giginya tersusun rapi dan putih. Ia mengangkat parang seolah hendak melempar ke arah warung. Hahaha, andainya aku tak ingat dosa, kau orang pertama yang akan kubantai, lirihnya. Tapi terdengar jelas di telinga Nek Tima. Tubuh tua renta itu bergetar hebat. Jantungnya berdegup kencang melihat sorot mata tajam Parni dan tawanya mengerikan. Pak Parni, suara Nek Tima terdengar serak dan parau. Saat ia melihat Parni hendak melangkah ke warungnya, Nek Tima memutar tubuh dan di ruang keluarga Sulis, Imran menatap ngeri yang menyeret karung yang penuh tanah. Sepertinya ia amat kesusahan menarik benda yang tampaknya sangat berat. Sedang Sulis mencekam lengan suaminya karena sangat rasa takut yang teramat sangat. Apa yang dibawa Parni? Mayat manusiakah? Tiba-tiba Parni menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah rumah Sulis. Refleks, Sulis menutup tirai dan menyentuh dadanya berdegup kencang. Begitu pun Imran.
Lelaki berkulit gelap itu menyeka penuh dan mengucur lidahinya, bagai sedang menonton film horor, tapi mereka sendiri yang jadi korban dan target pembunuhan. "Pak, us, ma, jangan berisik, bahaya," bisik Imran. Perlahan Imran menarik tangan Sulis dan membawanya ke kamar. "Segera mungkin kita akan pindah. Papa rasa kecurigaan mama ada benarnya. Papa gak mau sesuatu terjadi sama mama dan juga Nanang," ungkap Imran seraya mengelus dada bahu sayang. "Pak," Sulis menitikkan air mata haru mendengar ungkapan suaminya. Beruntunglah, karena belahan hatinya datang di saat yang tepat. Terlambat sedikit saja belum tentu ia masih bernyawa seperti sekarang. "Papa cari kontrakan dulu menjelang rumah terjual. Kalau langsung pindah ke orang tua takutnya malah jadi masalah besar. Mama kan tahu kalau Oma Nanang itu cerewet. Nanti Mama malah makan hati." Kali ini Imran mengusap pucuk kepala istrinya sayang. "Sebelum dapat kontrakan, kunci seluruh pintu. Kalau Papa tidak ada di rumah, waspada ma. Kalian sangat berarti buat Papa." Imran menarik tubuh istrinya, memeluk erat. Ia tak dapat menampik rasa gusar yang menyelimuti hati dan jiwanya. Semua yang dibicarakan Sulis benar adanya. Ia sudah membuktikan itu di depan mata. "Sekarang Mama istirahat. Mama aman selama ada Papa di sini," ucap Imran yang dianggupi oleh Sulis. Udara dingin begitu menusuk kulit hingga ke tulang. Sejak malam mata Imran tak jua dapat berjam. Dia kepalanya penuh dengan sosok Parni. Rasa penasaran dan takut mengaduk-aduk batinnya. Imran menatap jam dinding. Pukul 4 dini hari. Sebentar lagi azan subuh berkumandang. Imran memilih bangkit dan melangkah menuju padasan yang ada di belakang rumah. Angin begitu dingin berhembus menyentuh tekuk dan membuat bulu-bulu halus di tubuh Imran berdiri. Tempat ini menjadi amat menakutkan bagi Imran. Setelah beberapa tahun menetap, hari ini ia rasakan tubuhnya merinding meski kebun karet dan pepohonan yang tinggi menjulang berjajar di belakang rumah. Imran tak pernah takut menjalani hati bersama istri dan anak tercinta. Namun kini amat berbeda. Hawa di sekitar rumah menjadi amat menakutkan. Imran berdiri mematung saat rungunya mendengar suara aneh selain suara angin dan gemerisik dedaunan yang tak saling bersinggolan. Tak, tak, tak. Suara tetakan yang lirih di bawah angin membuat rasa penasaran begitu menyulup ke relung jiwanya. Saat ia ingin melangkah, sesuatu seperti menahannya. Batinnya seolah berbicara untuk tetap tinggal dan tak menghiraukan. Namun rasa penasaran membuat tetap melangkah menuju rumah Parni dan melihat apa yang diperbuat Parni sepagi ini. Imran melangkah amat pelan di hati-hati, takut kalau apa yang ia lakukan ketahuan dan membuatnya celaka. Lelaki bertubuh tinggi itu mencari celah untuk mengintip di antara papan yang berlubang untuk mencari tahu daging apa yang kira-kira sedang dipotong dengan tenaga yang kuat oleh Parni. Mata Imran melebar, pupilnya seketika membesar saat ia berhasil mengintip aksi Parni yang terbilang sadis di dalam dapur rumah. Tak, tak. Jelas Imran melihat cipratan darah segar saat Parni berhasil memotong satu persatu daging yang berukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Usus terburai berserta jeroan Parni letakkan dalam baskom yang bergelombang darah segar. Potongan-potongan daging segar ia gantung di sebuah tali tepat di sampingnya. Dapur Parni serupa dengan jagal yang menampilkan pemandangan menakutkan. Darah tergenang dan bau amis yang menyeruak hingga keluar ruangan. Tubuh Imran menggigil ketakutan. Ia tak sanggup melihat kengerian yang tersaji di depan mata. Seketika
Ia memutar tubuhnya dan retak. Sial bagi Imran, kakinya menginjak ranting rapuh dan membuat aksi Parni berhenti seketika. Siapa itu? Sedang asik memotong daging spesial yang akan dibuat gulai, perungguku termendengar suara patahan ranting kering dari luar, seperti terpijak kaki. Aku langsung waspada. Apa mungkin ada yang mengintip di luar sana? Bisa gawat. Seorang itu bisa menyiarkan pada tetangga perihal bahan baku yang tidak halal ini. Gulai daging buatanku akan sepi pembeli dan nasib keluargaku terancam kelaparan. Daging ini selain murah, keuntungan yang kudapat juga lumayan banyak. Bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk beras, lauk pauk, dan jajan. Semua bisa terpenuhi, termasuk untuk mengobati terapi Bangkitu juga. Alhamdulillah, sekarang Bangkitu sudah bisa makan sendiri, walaupun untuk ke kamar mandi masih harus di. Bangkitu dan anak-anakku patuh dengan ucapanku. Tak ada seorang pun yang berani masuk atau melewati dapur saat aku sedang berkutat sendirian dengan bumbu dan daging hasil buruanku. Jika sudah kebelut, mereka memberanikan diri lewat pintu samping dan memutar untuk kembali ke kamar mandi, papan yang terletak di luar rumah. Dan malam ini, saat tanganku sedang memegang pisau berbentuk persegi panjang dengan salah satu bagian sudah tersayat amat tajam hingga membuat sekali tetakan saja daging sudah jadi dua bagian saking tajamnya. Aku bangkit. Mataku menghadap ke segala arah itu. Suara kaki keluargaku atau orang lain. Harus kupastikan sebelum pisau ini memakan korban. Sial, siapapun dia tak akan selamat. Pastikan itu. Siapa itu? Teriakku. Terdengar derap langkah kaki menjauh. Malingkah? Menguntitkah? Gegas aku melangkah menuju pintu dapur. Pandanganku menghadap ke segala arah, kosong. Langit masih gelap karena suara azan belum berkumandang. Tak ada seorang pun di luar, hanya ada pepohonan yang sekali bergoyang terkena hembusan. Aku menyentuh tengkuk, tubuhku seketika bergidik. Udara dingin sehabis hujan begitu menusuk hingga ke tulang. Berdiri cukup lama di ambang pintu untuk mencari si pemilik bunyi kaki, tapi sampai terdengar sayup suara azan di kejauhan tak juga ketemukan. Mungkin hanya khayalanku saja, ucapku pada diri sendiri dan akhirnya kembali masuk dan melanjutkan kegiatan yang tadi sempat terhenti. Imran melesat cepat saat mendengar suara Parni yang terdengar membahana dari rumah. Otaknya bekerja cepat. Kalau ia berlari sampai ke rumah, sudah pasti ketahuan karena Parni berasa dekat dengannya. Ia akhirnya berbelok dan berlari ke dalam kebun karet dan menyembunyikan diri di balik semak dan pepohonan yang tinggi menjulang. Nafasnya tersengal-sengal dan penuh mengucur begitu deras di dahinya. Pemandangan yang tadi ia lihat benar-benar menguji nyali dan mengaduk-aduk isi perutnya. Masih terngiang senyum sinis Parni saat meletak daging menjadi beberapa potongan. Entah apa yang ada di pikiran Parni saat itu. Kenapa ia nampak senang berkubang darah dan daging-daging segar yang berbau amis sangat menyengat. Seolah tanpa rasa jijik dan juga takut, sangat mengerikan. Tubuh Imran bergetar, apalagi saat telinganya mendengar lirik suara derit pintu. Jantungnya kembali menompa lebih kencang. Dari balik semak ia mengintip Parni yang berdiri di ambang pintu belakang rumahnya, memainkan pisau persegi dan mengangkut pisau. Tubuh Imran bergetar hebat saat mata itu menyusur dan berdiri lama seolah mengintai keberadaannya. Imran menutup mulutnya dengan telapak tangan. Nafasnya terasa sesak karena ia sering menahan agar tak bersuara darinya. Takut telinganya Parni awas dan menemukan keberadaannya.
Setengah jam menunggu, tepat saat terdengar sendiri suara azan, Parni akhirnya memutar badan dan masuk ke dalam rumah. Imran menghela nafas panjang, rasa syukur lirih terucap dari bibir tipisnya. Ia pun bangkit perlahan dan melesat, berlari cepat kilat menuju rumahnya. Nafas Imran tersengal saat di pintu belakang rumahnya. Segera ia masuk rumah dan menutup pintu. Lari masuk ke dalam kamar, ia lalu duduk di tepi ranjang sembari meneguk air putih di gelas besar yang memang tersedia di atas lemari kecil di samping tempat tidurnya. Sulis yang merasakan pergerakan kasur sebelumnya merasa terganggu dan melihat berulang kali ia mengercap dan menoleh ke arah suaminya. Keningnya mengercit melihat punggung suaminya yang basah, terlihat hitam bernafas. "Pa, apa kenapa?" Sulis bangun dan mengikat rambutnya, menjejakkan kakinya di lantai yang terasa dingin dan mendekati suaminya. Imran mendongak dan mengusap peluhnya yang mengucur deras di sela rambutnya juga basah. Ia langsung bangkit dan memeluk tubuh Sulis yang diam mematung karnung. "Pa, kita besok pindah. Sekarang juga Papa siapkan keperluan kita yang wajib aja, Ma. Pagi nanti Papa ke rumah warung Nek Timah membeli keperluan Nanang di jalan. Mama tahan kuping dulu sementara waktu. Yang penting nyawa kita selamat dan bisa hidup bahagia sampai tua." Sulis masih bingung dengan ucapan suaminya. Kenapa Imran tampak amat ketakutan? Imran mengorek pelukannya. Kedua tangannya berada di bahu Sulis. Mata mereka saling bersitatap. Sulis melihat kilat ketakutan di mata Imran. Tentu saja saat ini suaminya tidak baik-baik saja. "Ma, tadi Papa hampir saja jadi bahan baku masakan Bu Parni." "Pa, Papa gak bisa tidur. Terus Papa berniat wudhu ngaji sebelum sholat subuh biar kepikiran tenang. Papa dengar suara seperti pisau beradu dengan kayu. Penasaran, Papa jalan ke rumah Bu Parni, ngintip. Ya Allah, Ma, serem banget. Seperti suara jagal. Dari mana-mana daging, usus, jeroan, semua lengkap. Bau anyir darah bikin mual. Mana wajah Bu Parni ke orang kesurupan. Serem banget, Ma." "Pa," Sulis menatap ngeri suaminya. "Sialnya, Papa nginjek ranting, Bu." Bu Parni langsung teriak. Papa panik, lari, cari tempat bersembunyi. Soalnya kalau langsung keluar rumah, pasti ketahuan. Papa sembunyi di kebun karet, Ma. Bu Parni nungguin hampir setengah jam sambil bawa pisau besar yang mengikilat. Sepertinya sangat tajam. Imran berkedip ngeri mengingat kejadian yang baru saja ia alami. "Ya Allah, Pa, untung Papa selamat dan bisa pulang." Tangis Sulis pecah seketika. Sesak bersyukur karena suaminya bisa selamat. Kalau tidak, tentulah ia akan jadi bahan daging gulai dan dikonsumsi warga sekitar. "Sekarang Mama siapin semua keperluan kita, Papa juga bantuin." Sulis mengangguk dan segera melakukan perintah suaminya semungkin. Matahari mulai terbit, perlahan sinarnya menerangi dan memberi kehangatan di setiap sisi kampung. Imran bergegas menuju ke warung Nek Timah. Genangan air masih terlihat di beberapa tempat bekas hujan semalam. Langkah kakinya menghentak dan cepat, memburu waktu yang dicekam rasa takut yang teramat sangat. Saat tiba di muka warung, Imran heran karena warung Nek Timah tutup dan semua pintu digembok. Beberapa orang ibu pun tampak ada di situ sembari berbincang seru. "Maaf, Bu, Nek Timah kemana ya?" tanya Imran sopan. Ibu-ibu itu menoleh barengan. "Gak tahu, Mas. Kayaknya Nek Timah menghilang," sahut salah satu dari mereka. "Apa? Menghilang?" Semua ibu-ibu itu mengangguk. Imran tak ingin berspekulasi. Ia takut jika menuduh Parni hanya sebuah fitnah. Bagaimanapun belum ada bukti jelas itu daging manusia.
Apakah Nek Timah dan cucunya sudah menjadi korban, hilang tanpa ketahuan? Tapi Imran kembali berkeliling, semua tampak biasa, gembok tergantung di setiap pintu. Hal yang membingungkan jika seperti yang ia pikirkan. Imran pamit dan mempercepat langkahnya. Ia benar-benar takut jika Parni tiba-tiba tertantang ke rumahnya. Nafas Imran tersekat. Beberapa langkah lagi ia sampai di rumah. Tapi tiba-tiba saja matanya bersitatap dengan mata Parni yang saat itu keluar dari kebun karet. Sedang apa dia di situ? Apa mungkin Imran hendak menghindar dan berpura-pura tak melihat, tapi suara Parni terdengar lantang memanggil namanya. Dengan terpaksa dan tubuh gemetar, Imran tersenyum, berusaha menyeimbangkan tubuhnya agar tak goyah. Sungguh saat ini amat takut dengan wanita parubaya yang saat ini melangkah mendekat. Siapa lagi kalau bukan Parni? Udah pulang Mas Imran? Kapan? Sapa Parni seperti biasa, tak ada berubah padanya. Tapi tubuh Imran tetap bergidik ngeri. Apalagi baru saja tadi subuh dirinya hampir menjadi mangsa Parni. Iya Bu, tadi malam, jawabnya gugup. Oh iya, apa Sulis sakit? Saya nggak pernah lihat beberapa hari ini, tanya Bu Parni. Sebenarnya Bu Parni bersikap normal, tapi tetap saja Imran tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Apalagi matanya beradu pandang dengan mata elang yang menatapnya awas dan mengancam. Tiba-tiba bayangan Bu Parni yang membawa pisau persegi panjang dengan salah satu sudut mengkilat tajam menari-nari di pikirnya. Susulis sehat Bu, saya permisi. Imran berlari begitu saja, lututnya lemas dan tak bertenaga. Di matanya Bu Parni seperti hantu. Tak bisa dibayangkan bagaimana takutnya Imran jika saja saat itu ia ketahuan. Mungkin hari ini daging-dagingnya terpotong sudah jadi sajian makan siang warga sekitar. Bu Parni hanya menatap Iren, tetangganya yang biasa ramah dan sering ngobrol dengannya. Apa ada sesuatu padanya? Parni memeriksa tubuhnya, kalau saja masih ada bercak darah di bajunya, namun tak ia temukan. Sampai Imran masuk ke dalam rumah, Parni masih mematung dan tatapannya kembali pas. Rumah Parni sudah ramai pembeli. Sesuai rencana, Imran dan juga Sulis sudah bersiap-siap pergi dengan mobil rental temannya. Mereka akhirnya bisa keluar dengan aman dari rumah yang beberapa hari ini mampu melindungi dari ganasnya Parni. Sulis bernapas lega, begitu juga Imran saat mobil bergerak meninggalkan rumah dan mulai menjauh. Alhamdulillah Pak, kita selamat. Terisak saking bahagianya karena bisa jauh dari Parni. Iya Ma, alhamdulillah. Imran mengecup-ucup kepala istrinya. Ia pun sama, merasa amat bahagia bisa lepas dari jerat tetangganya psikopat yang selama ini meneror keluarganya. Temannya Imran yang berasal dari kampung sebelah menatap Imran dan istrinya hingga ia tak mampu menahan untuk bertanya. Kamu kenapa Ran? Kok seperti keluar dari rumah gitu, penuh rasa syukur, tanyanya. Pokoknya serem lah kampung ini. Di mayat anak bayi hilang, entah hilang untuk pesugihan atau jadikan gulai. Imran kesakitan saat dicubit Sulis, mendarat di pinggangnya. Imran menoleh ke arah istrinya. Sulis memberi kode untuk diam. Imran mengangguk. Ia lupa jika tak boleh banyak bicara tentang Parni. Gulai. Aku dengar gulai Bu Parni itu amat enak. Tersiar sampai kampungku. Banyak juga tetanggaku yang rela jauh-jauh ke sini cuma untuk beli gulai. Di kampungku juga lagi ada mayat yang ketemu di hutan. Ngeri banget. Kayaknya jadi hantu kalau malam. Imran dan Sulis saling menatap. Mayat nenek-nenek atau orang muda? Tanya mereka ingat.
Andi, teman Imran yang sedang menyetir laki-laki, merasa heran. Ya, mayat nenek-nenek. Kok bisa tahu? Padahal ketemu baru pagi ini. Tapi kata yang pernah lihat menampakkan wajah sama seperti yang minta tolong kalau malam. Serem banget kata mereka. Tadi pagi kan aku nggak sengaja lewat tempat kejadian, berhenti sebentar, terus dengar pembicaraan orang-orang. Tuh nenek katanya minta tolong, lehernya hampir putus. Ih, serem. Lelaki bertubuh kurus itu berkedip ngering. Apa itu, Nek Timah, Pak? Bisik Sulis. Hus, jangan ngomong di sini. Ntar kita salah ngomong bisa berapi. Saud Imran. Sulis mengangguk pelan. Kita ngomong yang lain aja. Oh iya sudah. Berapa lama nge-grab? Imran mengalihkan pembicaraan ke topik berbeda. Ia takut salah terucap berujung fitnah. Tak ingin larut dalam ketakutan. Yang terpenting ia dan keluarga kecilnya selamat. Itu cukup bahagianya. Tolong. Suara lirih begitu menyayat hati terdengar dari luar rumah. Sari yang sedari kemarin merasa tubuhnya meriang karena kepikiran mamanya, hanya berbaring dengan rasa sesal dan mengguncang di dada. Sampai saat ini gitu suami Parni belum mereka beritahu hal hilangnya mama. Kejadian kemarin siang sudah jadi momok menakutkan dan tak ada satupun dari mereka bertiga yang mau kembali ke rumah Parni. Itu juga yang membuat Sari merasa bimbang. Ia mencari mamanya kemana-mana. Bayangan Parni yang menyeret karung tak juga musnah begitu saja. Apa mungkin itu mamanya? Tolong. Lagi suara rintihan itu terdengar. Awalnya Sari mengira itu suara TV tetangga sebelah, tapi batin Sari menolak. Tak mungkin suara TV terdengar dari rumahnya. Lantas suara siapa itu? Suara yang amat ia hafal, suara yang setiap pagi selalu menggunakan tidurnya, suara yang suka mengomel tapi terkadang membuatnya kangen. Suara itu suara mama. Darah Sari berdesir. Apakah ini sekedar mimpi atau memang mamanya sudah kembali? Mama. Lirih Sari, tangisannya pecah saat itu juga. Mama, apakah ini benar suara mama? Gumamnya. Ia menyeka air matanya dan berusaha bangkit dari tidurnya. Tolong. Suara itu kembali mengganggu Sari. Susah payah Sari berdiri, melangkah pelan sembari merambat di dinding, mencari asal-usul suara yang semakin lama semakin lirih. Sari akhirnya sampai di depan pintu rumah. Suara itu berhenti memanggil dengan tangan gemetar, tangannya menyipak tirai dan matanya melebar saat melihat pemandangan ngeri di halaman rumahnya. Dengan pakaian sama seperti pakaian yang dipakai mamanya sebelum hilang, ada sosok wanita yang rambut berantakan, kepala teleng hampir lepas, dengan darah yang mengucur di antara leher serta urat nadi dan sebagian tulang putih yang tampak sosok itu. Tolong. Mama, nak. Suara sosok itu terdengar lirih seraya melambai ke arah Sari yang masih diam mematung di balik jendela yang bersibak tirainya. Tangan Sari berkeringat dan tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin melangkah mendekat, tetapi perasaan ragu menyergap. Itu memang mama atau hanya sosok astral yang menyerupainya? Sosok itu melambai dan memutar tubuhnya. Kakinya mengambang dan melayang pergi dengan kepala teleng, meninggalkan Sari yang saat itu jauh meruruh di lantai. Menangis kesegukan. Apa itu benar arwah mama yang datang meminta tolong untuk ditemukan jasadnya di kediaman Parni? Gito nampak sangat gelisah. Semenjak Parni berjualan, istrinya itu jarang berada di sampingnya. Sering hilang tengah malam dan berjibaku di dapur hingga siang. Baru ia masuk kamar dan tertidur dengan pulas. Bukan gitu tak kasihan, istrinya sudah banyak berkorban demi dirinya dan keempat anaknya. Belum lagi untuk biaya berobat. Pasti istrinya amat kelelahan.
Namun Bagia tak mengenal kata lelah. Walau sehari hanya tidur berapa jam saja, istrinya itu tak pernah marah, mengumpat ataupun menyiksa. Ia malah tersenyum dan selalu berucap syukur ketika melihat keempat anaknya tertawa riang dan makan lahap. Lamunannya tentang Parni tiba-tiba terpecah saat mendengar suara seperti kaki diseret. Suaranya terdengar jelas dan rintihannya minta tolong yang amat menyayat hati. Seret, seret, seret. Tolong, Gito. Jantung Gito berdegup kencang. Suara yang terdengar semakin kuat itu membuat bergesik. Suara itu mirip suara mamanya. Susah payah Gito bergerak. Tubuhnya yang sebagian terkena lumpuh memang sudah mampu digerakkan, tapi masih sangat sulit. Rasa penasaran yang membuncah kian menyegat. Tak kelak Gito akhirnya berhasil duduk tanpa dibantu istrinya yang kemana. Gito mengintip di sela-sela jendela papan. Matanya melebar ketika melihat sosok mengerikan yang mengambang dengan jaraknya hanya sekitar beberapa meter di depannya. Wanita berambut acak-acakan, kepalanya tereng dengan lehernya hampir putus, muka menganga di sekitar leher, mengucurkan darah kental di salat urat dan tulang leher yang terlihat amat mengerikan. Baju basah bersimbah darah dan tatapan mata kosong, mulutnya komat kamit tak jelas bicara apa dengan kaki yang tak menampak tanah melayang. Sangat menakutkan, wajah pucat dengan lingkaran hitam di mata menangis menyayat hati. Gito bergemuruh menahan ketakutan yang teramat sangat. Tubuhnya bergetar hebat, bulu romanya berdiri dan terasa hawa teramat dingin menyelimuti ruangan kamarnya. Mama, lirihnya. Tiba-tiba rasa haru terbit begitu saja di relung hatinya. Air mata menetes tanpa diminta, batinnya pun ikut. Rasa takut yang tadi memenuhi pikiran sekarang berubah menjadi penasaran, sedih yang teramat sangat. Gito, tolong mama. Bebarengan dengan suara lirihan minta tolong, pintu kamar Gito tiba-tiba terbuka dan brak. Pak, Bapak udah bisa duduk sendiri. Parni berdiri di ambang pintu, matanya membesar seolah tak percaya melihat suaminya yang kini duduk menyender bertumpu pada dinding kayu rumahnya. Gito mengangguk, sedang Parni berlari mendekat ke arah ranjang dan duduk di samping lelaki yang amat ia cinta itu. Pak, alhamdulillah, lirih Parni sembari terisak. Bulir bening itu jatuh begitu saja di pipinya, sedang Gito masih termenung dengan wajah sedihnya. Tapi, Bapak kenapa nampak sedih seperti ini, Pak? Harusnya Bapak bahagia. Parni membelai pipi suaminya dengan lembut. Bapak kemarin sempat dengar ribut-ribut. Ada apa dengan Mama, Bu? Tenggorokan Parni rasa tercekat. Jadi suaminya sudah tahu iparnya pernah mampir ke rumah. Bagaimana jika ia kemana pergi mamanya? Mau jawab apa? Bu, Bapak tanya, kok diam saja? Bapak dengar waktu Mbak Dewi dan Bang Diman marah-marah sambil nyebut Mama. Ada apa dengan Mama sebenarnya, Bu? Lagi pertanyaannya sama ia lontarkan. Parni menelan ludah susah payah. Haruskah ia jujur tentang mama mertuanya itu? Iya Pak, mereka menuduh ibu berbuat jahat dengan mama karena setelah keluar dari rumah, mama hilang dan belum pulang hingga sekarang. Kabar itu pun ibu dapat dari pelanggan gulai yang rumahnya dekat dengan mama. Pelanggan ibu tahu kalau ibu ini menantunya, jelas Parni. Bu, jadi bagaimana kabar mama sekarang? Gito menatap penuh harap pada Parni, tapi Parni hanya menggeleng kepelan. Ibu nggak tahu Pak, semenjak kejadian itu tak ada satupun yang berani datang ke sini. Tapi Bapak harus percaya, ibu tak mungkin berbuat jahat pada mertua sendiri. Parni menyentuh punggung tangan Gito. Gito terdiam. Bu, barusan Bapak seperti lihat Mama, tapi
Tampaknya amat mengerikan. Apa itu arwah mama ya, Bu? Parni lagi-lagi bergeming. Apa itu arwah mertuanya yang ingin menuntas balas padanya gara-gara malam itu? Tok tok tok, tok tok tok. Bunyi gedoran di pintu depan mengejutkan Gito dan Parni. Sudah lewat tengah malam, siapa yang datang bertandang? Parni hendak bangkit dan melangkah, tapi tangannya dicengkram Gito. Suaminya itu menggeleng pelan. Jangan, Bu, kita tak tahu itu manusia bukan. Bapak nggak mau ibu kenapa-napa, ucap Gito, wajahnya tampak gusar. Parni menatap suaminya dalam, tulus, ada ketulusan di sana. Parni akhirnya menyerah dan membiarkan bunyi ketukan pintu semakin mengeras. Perlahan bunyi ketukan itu menghilang, berganti dengan suara kaki yang diseret pelan. Sret, sret, sret. Tolong, Mama. Kebersamaan dengan suara lirih yang menyayat hati dan tangisan yang memecah keheningan malam, ruangan kamar Parni menjadi amat dingin dan bulu kuduk tiba-tiba meremang. Parni, berak. Jendela kamar Parni tiba-tiba terbuka lebar hingga sosok yang memanggil itu nampak jelas menggawang di luar kamar. Mata dengan lingkaran hitam dan tangan yang belum memanggil. Keretak, keretak. Sosok itu mengangkat tangannya ke arah kepala dan memutar kepalanya hingga terdengar patahan tulang. Cak. Ia kemudian menarik kepala kuat hingga terpisah dengan tubuhnya. Darah mengucur disertai tangisan pilu. Tubuh tanpa kepala itu mengambang dengan tangan kanan mencangking kepala. Tolong, Mama. Gitu, maafin Mama. Sosok itu mulai mendekat, menyebabkan jantung Parni dan Gito seolah berhenti berdetak. Parni. Oke ya, itu tadi cerita dari Gulai Daging Ibu ya. Ditunggu part selanjutnya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, share, subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Oke, ditunggu part selanjutnya.